fi'il madi itu yang dimaksud fi'il madi itu dalam jurumiyah adalah madalla ala husulis sayyi, hal yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu qabla zamani takalumi, sebelum kita berbicara, itu masuk udah fi'il madi. Nah ini kalau fi'il madi dalam jurumiyah itu definisinya ada kemakna ya. Kalau kemarin itu di kailannya itu kepada struktur mas, perubahan bentuknya aja, bentuk strukturnya, pembangunnya gitu kan, pembangun katanya, kata tiga itu kan sulasi rubai, itu pembagian di kailani, karena kailani itu belum masuk ke tataran makna sebenarnya, belum masuk, masih huruf-huruf pembentuk si kata kerja itu. Nah di sini udah masuk istilah madi di sini itu bukan madi dalam istilah kailani gitu kan. Fi'il madi di sini lebih ke maknanya, yaitu kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum berbicara, itu fi'il madi. Nah, mau semenit sebelumnya, sejauh sebelumnya itu udah fi'il madi. Qabla zamannya takalum. Misalkan qara'a itu udah masuknya fi'il madi gitu, karena sebelum berbicara. Atau qara'tu. Nah, fi'il mudhari itu sama definisinya beda sedikit, hanya sedang atau setelah ya. Madalla ala huzuli syai'i fi zamani takalumi au ba'dahu. Jadi fi'il atau kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada saat berbicara atau setelah berbicara. Setelah berbicara. Saat berbicara, setelah berbicara itu fi'il mudhari. Kemudian fi'il amar itu mayutlabu bihi husulus syai'i. Jadi kata yang dijadikan untuk meminta sesuatu atau terjadinya sesuatu, menuntut terjadinya sesuatu ba'da tamamit takallum, setelah selesainya berbicara. Jadi setelah selesai berbicara kita nuntut apa? Itu pakai kata kerja, katanya fi'il amar, itu kata perintah. Nah, fi'il amar itu pembagian definisinya, pembagian fi'il. Kemudian nah, hukum-hukumnya ini kita masuk kepada i'rab ya. Hukum fi'il madi, fi'il mudhari dalam jurumiyah. Nah, fi'il madi itu hukumnya itu fi'il madi selamanya mabni fathah. Ini salah tulis. Mabni fathah. Pakai ba-nya b-nya kelewat. Nah, selamanya mabni fathah. Jadi selamanya dibaca fathah. Contohnya doroba. Nah, ujungnya itu selalu fathah. Selalu fathah. Nanti kalau ada enggak fathah nanti ada alasan. Jadi hukum dasarnya, hukum dasar itu mabni fathah. Sebelum ada ilat. Nah, sebelum ada ilat itu fi'il madi semuanya mabni fathah. Enggak ada fi'il madi yang selain mabni fathah. Kalaupun nanti ada yang dibaca doma, ada yang dibaca sukun, itu nanti ada alasan. Nah, itu aturannya, aturan baca fi'il madi dalam jurumiyah itu mabni fathah. Ujungnya karena sekali lagi jurumiyah itu hanya membahas ujung ya. Jadi contoh seperti di sini doroba, yang dibahas kan bukan dodnya, bukan rohnya. Itu bagian kalani kan sama bagian kamus. Nah ujungnya ini mabni fathah ya. Itu fi'il madi. Nah fi'il amar selamanya jazm. Nah, di sini saya nggak kasih sukun ya. Idrib itu selamanya jazm. Jazmnya itu nanti ke jurumiyah kembali. Ada yang jazmnya oleh sukun, ada yang jazmnya oleh membuang huruf, ada membuang nun ya, ada yang membuang huruf ilat. Jadi pokoknya fi'il madi selamanya mabni fathah, fi'il amar selamanya jazm, nanti jazmnya tergantung, bisa jazmnya oleh sukun, jazmnya oleh membuang di depan. Nah, ini yang akan agak panjang di fi'il itu, bagian i'rab itu fi'il mudhari ya. Ada yang masuk ini. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Berarti kalau kita sholat ini belum masuk ini. Iya, sudah sorofnya. Kita lanjutkan ya.
Oke, ke slide lagi. Slide lagi. Ini sekarang yang agak lama itu sebenarnya fi'il itu di i'rab itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini ada rofa, ada nasab, ada jazmnya. Cuma patokan dasarnya pakai jurumnya itu, maka jurumnya itu kitab yang sangat singkat sekali. Patokan fi'il mudhari itu sebenarnya pakai jurumnya hukum dasarnya rofa, udah aja semua fi'il mudhari itu rofa. Kecuali hukum dasarnya rofa. Nanti rofa fi'il mudhari itu bisa dengan domah atau nun ya. Nah, tapi nanti ada ilat ketika masuk nawasib, ketika masuk jawazim, itu baru jazm atau baru nasab gitu ya. Jadi fi'il mudhari itu dihukumi nasab itu setelah amil nawasib. Fi'il mudhari itu dihukumi jazm setelah amil jawazim. Nah, kalau tidak ada berarti kembali ke hukum dasar. Hukum dasar fi'il mudhari itu rofa. Rofanya bisa dengan doma atau bisa juga dengan nun ya kalau fi'il 5. Itu hukumnya. Ya sederhana sebenarnya. Maka untuk fi'il ini, i'rab untuk fi'il ini hanya satu bab di jurumiyah, hanya satu bab. Udah beres. Nah, kesananya nanti kita dari mulai mansubat, marfu'at ya, dari marfu'at, mansubat sama mahfudat itu hanya membahas isim. Jadi nggak membahas fi'il itu selesai di sini sebenarnya. Sampai amil jawazim itu selesai. Nah, oke. Ini ciri i'rab jazm. Nah, tadi kan yang kita bahas kan yang fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari jazm juga ada, fi'il amar juga jazm juga ada ya. Nah, bolehlah coba kalau fi'il itu kan mabni. Mabni patah. Nah, yang jazm itu bisa mungkin fi'il amar atau fi'il mudhari, kecuali kalau fi'il mudhari'nya sudah masuk amil jawazim. Nah, di sini. Nah, ada dua ciri jazm itu menurut jurumiyah. Pertama sukun, kedua membuang. Jadi ujungnya itu kalau sedang jazm sukun. Ya. Atau kedua membuang ya. Nah, contohnya di sini fi'il mudhari yang perawan, maksudnya perawan itu di sini istilah perawan itu dalam tanda kutip ujungnya itu belum nempel dengan domir. Jadi fi'il mudhari'nya belum nempel dengan domir. Ya. Fi'il mudhari perawan yang sahih itu dimasuki amil jawazim. Ya, contoh yansur, yansuru ya. Yansuru ini disebut fi'il mudhari yang sahih karena di fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya itu enggak ada huruf ilat kan. Disebut perawan karena ujungnya belum nempel ke domir. Yansuru. Kalau udah nempel ke domir berarti yansuroni gitu kan. Kalau nempel ke domir domah berarti yansuruna. Nah, itu bukan fi'il perawan lagi, tapi udah ketempelan gitu ya. Nah, yang maksudnya perawan ini fi'il mudhari yang ujungnya belum nempel. Ini ada kalau nggak salah belum ada domir lah. Domir atau ada apa namanya amil yang memerintah gitu ya. Ya, amil jawazim. Nah, ini kalau masuk kepada fi'il mudhari yang sahih dan perawan ujungnya itu sukun. Nah, jazmnya itu oleh sukun. Kalau masuk amil jawazim jadi sukun. Nah, kita sambil lanjutkan ya. Oke. Di sini ini coba saya garis bawahi yang dimaksud perawan di sini adalah fi'il mudhari yang belum ketempelan domir ya. Hanya domir saja berarti. Ya, ujungnya belum ada domir di ujungnya. Domir tasnya jamak. Tasnya jamak kalau domir mufrad itu kan mustatir dalam fi'il itu. Enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Nah, yang model yadribu. Nah, itu domirnya kan huwa. Nah, tapi itu kan enggak disebutkan. Ya. Itu namanya mustatir, itu nama istilah dalam jurumiyahnya. Itu maksudnya fi'il yang perawan itu yang disebut maksud perawan itu istilah jurumiyahnya itu allazi lam yatasil bi akhiri sayun.
Jadi fiil yang ujungnya belum nempel dengan apapun. Nah, seperti yang suruh itu kan dasarnya nih, aslinya yang suruh itu kedepannya belum nempel apapun. Beda dengan kata yang suroni, bukan nempel alif, bukan nun. Bukan hanya yang suruh sebetulnya, yang perawanan seperti ansuru itu ansuru juga ujungnya belum nempel apapun. Atau nansuru, tansuru yang domir anta itu juga sama. Ya pokoknya selain fiil 5 itu masuknya fiil yang perawan. Fiil yang perawan ini sukun jajemnya oleh sukun. Tapi ada jajam selain sukun ya? Ada nih yang di bawah kedua. Membuang. Oh, membuang alif nun ya? Bisa membuang nun atau bisa membuang huruf ilat. Oh, ilat ya. Dua. Ilat itu kan alif waw iya ya. Ya. Ayah, Bun. Ya. Ada. Nah, ini kan disebutnya itu fi'il mudhari yang perawan. Karena yang suruh ini belum ada apanya, belum ada nempel apapun. Nah, lam kalau masukin lam sama jawajim, ini ciri jajamnya itu sukun. Nah, maka kalau misalkan ini di kitab Bunul, kita ilustrasikannya di kitab Bunul. Ini bacanya gimana misalkan? Oh, ini ada lam, bacanya yansur, karena ini jajamnya sukun. Nggak dibaca yansur nanti, karena kita udah tahu judulnya. Kalau fi'il mudhari yang perawan ujungnya sukun. Sebenarnya hanya ini yang ada di kitab Bunul. Nah, itu aja sebenarnya. Gimana yang surani, karena yang surani udah pasti udah hilang nunnya. Contoh, ini yang surani ya. Nggak mungkin kita ngilangin dulu di kitab Bunulnya. Itu udah gini. Sebenarnya yang ini teorinya saja. Dalam praktek baca kitab itu udah gini. Karena di kitab kuningnya nggak mungkin harus kita hapus dulu. Itu udah pasti yang menulisnya udah tahu. Ininya jajam. Kecuali kalau kita ini bagiannya yang nulis kitabnya. Kalau kita baca kitab sebenarnya ini yang membuang ini nggak terlalu oke. Karena udah dibuang duluan sama yang nulis kitabnya gitu kan. Ya kalau yang ini kan belum dihantarkan sama nulis kitabnya yang tadi. Yang sur. Ini yang jajam sukun ini memang kepake sama yang ngaji kitab Bunul. Tapi kalau yang ciri jajamnya membuang nun, ada yang surani masuk ilam, yang suro. Emang udah gini di kitab kuningnya juga. Ngapain lagi gitu kan. Jadi ciri jajam yang membuang ini sebenarnya kurang efektif kalau untuk baca kitab. Karena udah pasti udah dibuang sama penulis kitabnya. Nunnya udah dibuang gitu kan, nggak gabungin dibaca gitu kita. Analisis kalimatnya. Nah, cuma kita analisis saja gitu kan. Lamun aya nu nanti berarti salah itu. Ya salah nulis gitu kan. Pasti otomatis ya, kecuali si itu soalnya. Ya. Soal kita analisis. Iya, analisis kan itu kalau kitab kan yang nulisnya udah pasti ya jago nahwunya kan. Nggak mungkin dia penulis kitab nulisnya Lamyan Surani, nggak mungkin kan. Nah sebenarnya ini udah pasti kalau yang jajam membuang ini udah ada di kitabnya tanpa yang nggak bisa baca kitab pun udah otomatis gitu kan. Tapi kalau yang tadi kan kita yang ngasih harga, kalau yang sur, nah, ini yang paling penting di jajam itu yang ini aja sampai akhir. Kalau yang ini juga contoh, saya tulis misalkan yang membuang ininya, yang membuang huruf ilat. Misalkan yarmi, ini kan ada huruf ilatnya. Ya.
Ini juga sama. alif maksurahnya. Ya. Kalau di kita udah pasti udah hilang ianya. Kalau pakai lam. Pasti nulisnya gini. Udah aja. Lam yarmi. Pasti udah benar. Si penulis kita pasti gitu nulisnya. Kecuali yang nulisnya bukan ahli nahwu. Contoh, ini ada yang nulis bukan ahli nahwu misalkan. Kan fil amar itu jajem. Dia kadang-kadang udah dibuang huruf ilatnya. Saya suka ada pernah 1-2 kali ada nulis begini. Allahumma sholli. Ini salah. Karena nggak dibuang huruf ilatnya. Karena jajem. Harus sama udah buang. Iya, harusnya gini aja nulis yang benar begini. Allahumma sholli. Karena fil amar. Sholli. Iya, sholli itu berselawat lah. Ya Allah, berilah rahmat gitu kan. Fil amar ini. Cuma kalau itu doa kan bukan rahmat. Bukan perintah kalau itu. Allahumma sholli. Ini pakainya fil amar. Makanya kalau ada yang nulis begini, ini ketahuan dia nggak ngerti ilmu nahwunya. Memang asalnya sholat yusolli. Sholat yusolli ya. Tapi posisinya sebagai fi'il amr ya, kita yang meminta. Iya, fil amar itu kan hukumnya jajem. Jajem itu kalau di sini bukan oleh sukun, tapi membuang huruf ilat. Maka yang benar nulisnya sholli. Nggak pakai iya. Itu. Tapi suka ada yang nulis pakai iya, itu kan. Saya sih. Suka ada itu karena dia nggak ngerti, padahal itu salah itu kan. Secara jurumiah itu. Paling di sana aja yang membuang itu. Kalau di kitab-kitab yang seperti ini misalkan nggak akan mungkin ada kekeliruan kecuali yang salah ketik. Iya. Walaupun ada kekeliruan tapi kan keedit. Edit gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya untuk yang membuang huruf ilat sama membuang nun itu nggak terlalu efektif. Untuk apa tadi di ilmiah. Nah, ini kan membuang. Membuang itu ada fi'il 5. Contoh di sini saya beri contoh yansur lam yansuro. Itu asalnya yansuroni. Nah, di slide-nya itu nah di bawah ada lam yaro. Itu asalnya yaro ada alif ya. Cuman alifnya dibuang. Ini di ciri i'rab jajem. Iya, ciri i'rab jajem. Nah, kan membuang ya. Itu biasa di-download kamu? Oh, emang nggak bisa di-download itu? Oh, ini mah nggak bisa di-download ini mah. Bukannya di itu atau di ya aplikasi atau bukannya tadi di link yang saya bagikan di chat? Kalau yang di link bisa. Kalau yang di sini mah enggak sih. Kalau yang sedang ini, presentasi. Mati, karena mati. Sinyalnya nggak ini. Mati. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya akan beri jurumiahnya ini. Masih kebuka itu jajem? Buka tinggal gimana? Kecil ya. Kecil. Bisa di zoom Nggak bisa di zoom ya, memang bisa di zoom ini soalnya ini. dari kita deh. Enggak, ininya soalnya kan slide gitu. Bukan file biasa. Kalau file biasa memang bisa di zoom gitu. Ini nggak bisa di zoom. Oke. Ini saya pakainya jurumiah ya ini. Walil jazmi alamatani yang sebelah kanannya sukun wal hadbu wa amal sukunu wa yakunu alamatani jazmi fi fi'lil mudhari sahih lahiri wa amal hadbu wa yakunu alamatan lil jazmi fi mawdi'aini lil mudhari lahiri wa fil awali latir wa bisbatin. Nah, itu beres ya sebenarnya hanya segitu ini. Cuma nanti kita harus kenal aja masalah amil jawazimnya. Oh iya. Amil jawazimnya aja udah beres. Kalau untuk fi'il mudhari sama fi'il amar untuk i'rab udah beres kan? Udah itu mah nggak pada masalah karena mabni patah selamanya kan, kecuali nanti ada ilat ketika ada yang baca doma nanti kita jelaskan ketika bertemu fi'il amar jajem bil amar jajem bisa mabni, ada yang menyebutkan mabni, ada yang menyebutkan jajem. Disebut atau bukan mabni? Nah, bukan, karena ada dua istilah menurut, karena itu dari fi'il mudhari fi'il amar itu. Jajem kan mabni. Oh enggak, jajem i'rab. Oh iya. Kan harofa, nasab, khafad, jajem kan. Jajem itu bukan mabni. Kalau mabni itu istilahnya bukan pakai rofa tapi rofa doma, patah, kasroh,
Amar itu mah. sukun. Bukan kalau mabni. Mabninya. Kalau mabni itu walaupun ujungnya sama sih ya. Kalau ujungnya tuh dibaca sukun sama pakai harkat, cuma untuk membedakan kalau di mabni itu nggak pakai rofa, nggak ada mabni rofa. Yang ada mabni doma atau mabni sukun yang ada gitu ya. Jadi harokatnya yang Iya, yang disebut. kan? Ini maksudnya berubah, murob Ya, kan. alam mu'rob. Hari Mabni mah nggak berubah. hari apa? Ya, madi mah sok sanajan ada ilat masuk oge. Tetap disebutnya mabni patah sebutnya. Mabni patah misalkan aya amil anu marentah kana patah. Nggak ada amil. Oh nggak ada. Nggak ada amil karena dia mabni itu nggak terpengaruh sama amil. Iya maksudnya itu. Nah, adapun nanti ada berubah, contoh saya beri contoh. Adapun misalkan Nasoro, itu kan mabni patah. Kok jurumnya nggak komitmen, katanya mabni patah, tapi ada fi'il madhi yang nggak mabni patah. Misalkan ada Nasoru, itu kan? Oh, ada wawu jama kan? Nah, itu tetap disebutnya mabni patah. Iya. Walaupun posisinya, walaupun dia domirnya kan ya. Ya, tapi disebutnya mabni patah. Kalau di Eropnya ya. Iya. Itu mabni patah. Kenapa mabni patah? Karena itu harkat wawu bukan harkat fi'il madhi. Asli nama. Nah, itu istilah jurumiahnya atau istilah nahwunya gini. Itu mabni patah, cuma patahnya nggak dimunculkan karena udah penuh sama harkat yang munasabah dengan wawu. Iya, listigolil mahal di harkatil munasibah istilahnya tuh. Karena tempatnya sudah penuh sama harkat yang sesuai dengan wawu. Wawunya kan harus sesuainya dengan doma. Jadi nggak bisa nasorowu. Iya, nggak muncul. Maksudnya muqaddarah ya. Oh iya, betul. Nah, muqaddarah. Jadi harkatnya muqaddarah. Kan harkatnya nggak dimunculkan ada alasan. Karena setiapnya harusnya mabni patah. Itu udah berlaku secara umum itu harus mabni patah. Kalaupun tidak ada patahnya, itu enggak merubah menjadi mabni domah enggak. Adapun itu ditulis domah, itu mah domah lain. Beda dengan amar menurutnya. Amar itu jajem semuanya. Jajem tapi bisa tidak jajem enggak? Enggak bisa. Tetap aja Jajem. mabni. Nah, ini ada dua ulama saya kasih ya. Ada yang mengistilahkan jajem. Ada yang mengistilahkan mabni kepada yang i'rab jajem. Nah, itu mah hanya beda lafaz aja. Idealnya sih jajem sebenarnya. Ya masa idrib. Ya jajem sukun kan ujungnya. Kenapa jajem? Karena itu asalnya dari fi'il mudhari. Fi'il amar itu dari fi'il mudhari. Jadi jangan salah. Yang dimatikan. Iya. Fi'il amar itu sebenarnya dibentuknya kan udah dikailani. Dibentuknya dari fi'il mudhari. Nah, buat contoh ini. Fi'il amar itu dibentuknya dari fi'il mudhari. Kan ada dua aturan untuk membentuk fi'il mudhari. Karena ini tansuru. Ini kan fi'il mudhari. Ini kalau masuki amil jawazim jadi jajem kan? Masuki li tansur. Ini kan? Sebenarnya fi'il amar tuh ini, cuman ini dibuang. Dibuang huruf mudhari dan lam amarnya, dibuang amil jawazimnya. Ini bisa dibaca enggak? Nah, karena nggak bisa, kasih pembantu. Hamzah wasal namanya, sesuaikan harkatnya jadi unsur. Maka sebenarnya ini hakikatnya jajem. Karena hakikatnya fi'il amar itu fi'il mudhari sebenarnya. Cuma fi'il mudhari'nya yang sudah pakai lam amar dan huruf mudhari'nya dibuang. Jadi membentuk fi'il amar itu dalam bahasa Arab sebenarnya tinggal huruf mudhari'nya dibuang, ujungnya jajem kan udah beres fi'il amar. Nah, yang aneh itu yang hamzah nun iyata itu tinggal buang itunya aja, ujungnya jajem kan udah beres itu fi'il amar. Jadi fi'il amar itu sebenarnya jajem gitu ya. Walaupun penggantinya cuma hamzah aja. Pengganti apa? Ya pengganti huruf mudhari'ah. Bukan pengganti, kalau nggak bisa dibaca ditambah. Kalau udah bisa nggak usah diganti, contoh ini. Huruf ya, kadang ada kan fi'il itu yang tidak bisa dibaca, kita tambahkan. Nah ini kan udah bisa dibaca ini kan, udah. Sholla, yusolli ketika dibuang masih dibaca nggak? Bisa kan? Nggak jajem kan jajem buang dia. Nggak ditambah ya, bukan diganti. Kalau ini kenapa ditambahan ya? Soal karena nggak baca kan harusnya tuh ayah masa. Tapi kalau misalkan ininya nggak ada, kalau ya. Bukan. Untuk mudhari'nya? Bukan itu tanda bacanya kalau nggak ada misalkan nggak ada kan, jadinya jadi nasoro.
nasoru gitu. Nasoru. Ya nggak bisa lah. Karena kan di kita udah ada ininya. Iya, udah ada aturannya kan. Awalnya yang suruh. Ketika mau merubah jadi amar, huruf mudoranya dihilangkan. Oh Kan iya, kalau tadi hanya iya, udah kalau ngerti, hanya ngerti, huruf ngerti. nun mati soru kan tak bisa dibaca, Iya. makanya ditambah alif. Kalau ini kan udah bisa. Ya, Shola ya, yusoli. nggak usah. Ketika dibuang iya, udah jadi fi'il amar sekaligus. ya. Nah itu sebenarnya hanya segitu. Fi'il mudhari, fi'il amar udah beres. Jadi ketika kita baca kitab hanya itu, nggak ada lagi yang lain. Makanya di jurumiyah itu yang paling dominan itu isim. Nanti dari marfu'at itu yang 7 sampai mansubat 15 itu semuanya. Fi'il mudhari tadi 3-nya. Fi'il mudhari itu bisa rofa, Rofa, hukum dasar ya. rofa. Nah, nasab kalau amil masih masuk, Bukan hanya kupatah berarti nasab memberi. bukan. Nanti pengganti bata. Posisinya kalau di Gini aja, fi'il itu hanya 2. Fatah sama membuang udah. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu. Kalau sedang nasab ya, fatah dan membuang. Jajam juga cuma 2 kan? Sukun dan membuang. Rofa juga cuma 2. Doma, Nun. Udah beres. Jadi ciri fi'il mudhari itu sederhana sebenarnya. Gitu. Kalau nggak sukun ya membuang. Kalau tidak patah membuang gitu kan. Kalau tidak domah nun. Itu kalau sedang rofa udah beres sebenarnya segitu. Kalau untuk berarti yang fi'il mudhari mah tidak kasrahnya. fi'il mudhari itu nggak ada yang kasih. Semua fi'il itu nggak ada. Karena kan khofad itu khusus isim. Kan ciri isim Salah itu. satu ciri isim khofad. Iya kan nggak ada fi'il yang khofad. Makanya kalau dibaca kasrah ini ini sedang khofad ya salah. Karena ini bukan khofad. Ini membuang huruf ilat soli itu. Jajemnya. Jadi bukan sedang khofad, ini sedang jajem. Ya. Jadi kalau nanti ada fi'il yang dibaca kasrah sebenarnya bukan khofad. Tapi ada ilat yang dibuang. Nah, bisa ada yang dibuang, bisa karena untuk membuat selamat dari 2 huruf sukun bertemu. Oh iya. Disalamatin mintiqai sakinain gitu kan, supaya bebas dari ketemunya 2 huruf sukun. Kan misalkan nih, yansur ujungnya kan sukun, ketemu sukun lagi. Itu bisa baca kasrah. Itu kasrahnya bukan khofad. Sekali lagi kalau fi'il itu nggak ada yang khofad gitu. Kalau fi'il khofad ya nanti jurumiyahnya salah dong. Kenapa? Berarti tilunya domah. Ya. Dari itu domah. Terus nasab. Iya. Sama jajem. Iya. Istilahnya bukan domah nanti, ganti rofa. Rofa, nasab, jajem. Kalau amar, jajem. Jajem saja, karena fi'il amar itu fi'il mudhari yang dijajemkan sebetulnya. Fi'il mudhari yang dijajemkan. Kalau fi'il madi mabni patah. Selamanya itu mabni patah. Maka kalau untuk fi'il madi itu nggak ada bagian nahwu untuk baca kita. Fi'il madi itu bagiannya kamus sama jalan. Ya udah beres. Oh gitu. Iya. Kalau kita mau ini fi'il madi bacanya gimana? Ya kan ujungnya udah patah. Ya awalnya baca gimana bukan bagian nahwu itu. Bagiannya kamus, buka kamus. Contoh. Nasoro apakah dibacanya nasoro, nasiro atau nasuro gitu kan? Itu buka kamus. Atau misalkan saya baca jamala, jamula, jamila gitu kan? Itu jimnya, mimnya itu gantung kamus, buka kamus baru ketahuan. Kalau ja awalnya berarti Nah, kalau misalkan ini fi'il madi nih ya. Patah misalnya. Awalnya bisa patah, bisa doma, tergantung nanti konteksnya. Kalau dibaca doma berarti pasif gitu kan? Pasif. Nah, nanti itu bagiannya bukan bagian nahwu juga sih. Itu udah bagian di kailani sih sebenarnya. Udah vertikalani. Dalam patah misalkan antara jamala, jamalu, menurut gitu ya. Kalau patah misalkan tergantung di kamus nanti mimnya bacanya gimana? Domah, kasrah atau patah? Kan kemungkinannya 3. Kan bisa fa'ula, bisa fa'ila, bisa fa'ala kan? Nah, itu yang menentukan kan kamus. Nggak bisa kita tentuin. Ini bacanya harus berubah. Nggak bisa. Atau misalkan bacanya harus kok ada.
itu buka kamus dulu. Kalau buka kamus sudah ketemu, baru oh iya menurut kamus gini. Kita praktek sekarang di kitab Mutara Hadis kita sambil terjemahkan. Ya udah ini. Ini kita mulai saja lanjutkannya. Kita lanjutkan amma ba'du ya. Amma ba'du itu kalau terjemah harfiah panjang. Cuma kalau terjemah bebas ini selanjutnya. Kalau terjemah bebas ya. Kalau pakai terjemah harfiah sesuai nahwu ini maka setelah yang disebutkan ba'da madukiro ya, asalnya gitu. Cuma madukironya dibuang diganti dengan domah, jadi ba'dunya mabni domah. Amma ba'du gitu. Nah, amma ba'du kalau diharakatin ya. Amma ba'du. Kenapa dibaca du? Nah, du itu siwak domahnya itu pengganti dari mudhof ilaih yang dibuang. Asal nama ba'dal hamdalah wassalawat ala nabi. Nah, itu kalimat itu asalnya. Cuma ya setelah badanya itu dibuang. Karena badanya setelah badanya dibuang diganti dengan domah. Jadi kalau ada dorob, ini kan dorob waktu ya, dorob zaman. Kalau ada dorob yang didomahkan itu biasanya ada madrub yang dibuang. Kalau idofat kan nyebut ilah ya. Kalau jar majrur, di sini dorob madrub. Biasanya ada yang dibuang. Contoh ini asalnya ba'dahu. Hu-nya dibuang jadi ba'du. Dibacanya ba'du. Maka kalau dorob apapun kalau dibaca domah biasanya itu ada yang buang. Contoh begini. Biasanya kan tahta. Ada yang baca tahtu. Itu asalnya tahtahu. Hu-nya dibuang jadi tahtu. Amma ini masuk huruf ini kan ya? Amma ini kalau kita i'rab lagi ini lebih panjang juga sih sebenarnya. Cuma untuk sementara lah amma ini huruf ya. Biasanya hurufnya huruf ibtidah aja. Karena setelah amma itu nanti ada fa jawabnya. Jadi amma itu sebenarnya mah pengganti dari ini. Mahma yakun. Nah, mahma yakun ini dibuang jadi amma. Jadi cik nama samang-samang saaya sabada hamdalah salawat ini ya. Lama maka jawab. Biasanya fa itu kan jawab dari syarat. Syaratnya mahma. Cuma mahmanya dibuang dengan yakunnya diganti jadi amma. Kalau kita teliti lebih dalam gitu. Cuma kalau terjemah bebas kepanjangan terjemahinnya. Itu artikan selanjutnya ya. Nah, kita nggak terjemahkan amannya. Kalau terjemah bebas kita nggak terjemahkan amannya. Fa-nya juga nggak terjemahkan. Selanjutnya gitu kan. Lama. Nah, ini lama ini lama ini isim syarat. Huruf syarat ya. Lama ketika. Tapi di sini mah pakai ada fa-nya. Ya fa-nya memang ada. Lama cuma tadi kan fa-nya nggak diterjemahkan. Oh iya. Memang ditulisnya fa lama, cuma kita ngertiin lamanya aja. Kalau fa-nya diterjemahin maka ini karena jawab dari syarat yang dibuang itu. Diganti dengan amma. Amma itu syarat yang dibuang. Asalnya mahma yakun syai'un ba'dahu falamma. Itu asalnya kalimatnya gitu. Cuma kita kalau ke sana itu babi romnya kepanjangan gitu. Nah, untuk membuktikan kenapa ini fa-nya disebut fa jawab, karena ada syarat. Mana syaratnya? Itu di dalam amma. Amma itu asalnya mahma yakun syai'un. Cuma diganti dengan amma. Oke, dilanjutkan. Lama itu ketika ya. Apa ketika? Iya, ketika. Nah, kalau kananya ini kana yang ini sebutnya kana yang nakis masuk kepada amil nawasi nanti di rumiah ya. Coba kita lihat analisa dulu kalimatnya. Kana. Nah, setelah kana itu nanti ada isim kana, khobar kana ya. Iya. Ini isim kananya. Nah, ilmu. Isim kananya. Kana ilmu sunnatin nabawiyati ba'dal Qur'anil karimi. Nah, khobarna a'doma. Nah, a'domal ulumi. A'doma menjadi khobar kana ya, maka dibaca nasab. Nasabnya dengan fathah. Ya. Kalau ilmu itu jadi isim kana. Cuma kalau isim kana terjemah bebas atau kana itu kalau terjemah bebas untuk kana nakis nggak diterjemahkan. Ya. Karena ilmu sunnatin nabawiyati ba'dal. Ini dibacanya bada kan? Dorob zaman.
Ini masuk ke Quran berarti ba'dal Quran. Nah, ba'dal Qur'anil Karimi. Nah, ini khobarnya adoma. Adoma khobar dari ilmu. Khobar kana. Kenapa dibaca adoma? Karena jadi khobar kana. Oh, khobar kana ini ya. Khobar kana itu. Iya, adoma jauh. Iya, kan enggak apa-apa, kepisah dulu. Maksud begitu. Terakhir kita beri contoh gini. Kadang ini as-sunnati sampai al-karimi itu keterangan dari ilmu. Seperti ini. Udin guru. Kalimatnya gitu sederhana asalnya ya. Udin guru. Kita tambah udinnya keterangan. Udin yang kemarin ketabrak beca dan mengusap disusukan guru. Itu kan bisa. Kalimat itu begitu. Jadi kalau kita ngerti mana yang jadi predikatnya. Ini juga sama. Makanya kalau yang awal-awal baca kita biasanya kan kok bingung ini mana khobarnya gitu kan. Nah, padahal konteksnya kadang-kadang kita baca dulu sampai akhir. Iya. Kita terjemahkan ya. Karenanya kita jangan terjemahkan, nggak usah terjemahin karena nakis ya. Nakis itu nggak ada terjemahannya. Ketika atau manakala ilmu sunnah nabawi, ilmu sunnah nabi atau nabawi bisa nabi. Nabi maksudnya hadis ya. Setelah Quran, ba'dal Qur'ani setelah Quran yang mulia. Nah, itu. Nah, khobarnya kan bisa pakai itu, bisa adalah bisa. Juga bisa nggak dipakai itu juga. Itu ilmu ini idopat sifat mausuf ya. Adoma itu hubungan ke ilmu, ke ulum itu mudhof. Ulumi mudhof ilaih. Ilmu yang agung. Nah, itu ilmu yang agung, yang paling agung. Adom itu akal, yang paling agung tabdil ya, yang paling agung apanya? Ini menjelaskan, sebetulnya kalau menjelaskan ini jadi tamyiz ya. Apanya? Nah, qadran itu kadarnya, paling agung kadarnya bisa kan? Langsung kadarnya aja. Bisa diawalkan ini, kadarnya itu bisa diawalkan. Sebenarnya qadran ini keterangan dari ulum ini, keterangan dari ulum. Jadi bisa diawalkan. Ilmu yang kadarnya paling agung bisa gitu nerjemahnya itu. Kalau keterangan itu bisa diawalkan, bisa diakhirkan sama. Dan wawunya huruf ataf ya. Wa dan arko. Arko itu tafdil dari roko ya. Roko itu biasanya naik meningkat tangga itu ya. Jadi aroko itu paling tinggi. Nah, kita bisa ceknya di kamus aja misalkan. Aroko gitu itu. Arko. Wa arko. Nah, wawunya huruf ilat. Kemudian apa tadi? Wa arkoha. Hanya domir. Hanya domir. Domirnya ke ulum ya. Kembali ke ulum. Nah, ke ulum. Misalnya bukan nabawi. Bukan. Karena atapnya juga ke ardom. Asalnya arkal ulum. Soalnya haknya ini kan hak tasniyah. Manas. Manas. Kan ulum itu jama. Jama itu setiap jama bisa pakai domir manas. Oh gitu. Nah, maka ada istilah nanti dalam nahwu itu kullu jam'in muannasin. Muannasin. Jadi setiap jama itu suka dianggap muannas. Nah, ini ulum itu kan jama taksir. Dari ilmun. Maka ulum ini bisa domirnya pakai muannas ya. Oh, salah. Itu di sana masih ada. Udah bukannya. Jadi bisa pakai muannas domirnya. Jadi gimana terjemahannya wa arqaha? Nah, wa arqaha dan paling tinggi arqah itu ya. Paling tinggi apanya yang paling tinggi? Nah, ini keterangannya, keterangan dari ilmu itu. Yang haknya berarti. Apanya yang paling tinggi itu kayak ke depan itu syarofan, ya kan? Syarofan kemuliaan. Nah, kemuliaannya terus berarti ya terjemahannya kayak dan paling tinggi hak
itu ilmu. Nah, hanya nggak nggak usah usah diterjemahkan. karena di itu kalau diterjemah bebas itu udah ada di dalam itu istilah bahasa Inggris itu hidden. Karena gini, Iya. Ibu pergi ke pasar membeli kue dan beras. Nah, dan itu kan ada yang dibuang. Dan ibu membeli beras. Membelinya buang. Gak usah terjemahin lagi. Juga sama. Berarti dan paling tinggi kemuliaannya gitu. Kemuliaan dan keagungannya. Nyahnya itu baru, nyahnya dongeng. Paling tinggi kemuliaan dan keagungan. Fakhran itu agung ya. Fakhran itu agung. Agung atau megah sama aja. Paling tinggi kemuliaan dan keagungan. Jadi emang tadi ngelaskin teh kehormatan. Ya sama, kehormatan itu juga sih. Jadi maksudnya apa? Kehormatan itu fakhran itu sesuatu yang dihormati, sesuatu yang agung, sesuatu yang megah. Itu aja teman-teman. Jadi tinggi kemuliaannya dan agung gitu atau mana? Tinggi kemuliaan dan kehormatannya bisa, atau tinggi kemuliaan dan keagungannya bisa, kemegahannya bisa. Fakhran itu tergantung konteksnya. Jadi fakhrun itu agung, megah, hebat, mewah. Makanya orang sombong itu disebutnya itu tafakhur, iftikhar gitu kan. Tafakhur itu bermegah-megahan. Halus-halus gitu. Alasannya kenapa paling agung dah? Id ini artinya karena. Maka id ini sini idnya taklil bukan id mufajiah. Kalau id mufajiah tiba-tiba ya. Id alaihi gitu. Nah, id alaihi mabniun. Mabniu qawaidi ahkamis syar'iyyatil islamiyah. Itu pakai nanti. Idnya itu taklil artinya karena. Ini ala ini kalau kedudukan i'rabnya ini sebagai khobar muqaddam. Ala ini jatuhnya kemana ini? Hi-nya itu belum ke ilmu sunnah di sana. Id karena alaihi di atas ilmu sunnah itu, gitu ya. Hi-nya itu di atasnya lah, terjemah bebas gitu aja. Di atasnya lah gitu. Nah, di atasnya lah. Nah, ini idopat sifat mausuf ya. Ini mabni itu keterangan dari qawaid nanti. Kita terjemahkan di depan dulu. Kita terjemahkan dulu yang di depan. Yang qawaid dulu. Yang qawaid dulu. Kita terjemahkan dulu yang itu. Ya. Sampai ke depan nih. Karena di atasnya lah kaidah-kaidah hukum syariat Islam dibangun, gitu kan? Karena di atasnya lah kaidah hukum syariat Islam dibangun ya. Dibangun teh mabninya tadi. Ya, mabniun tadi. Mabniun ya. Bisa gitu tadi terjemahnya, di atasnya lah kaidah-kaidah apa tadi? Hukum syariat Islam ya. Islam dibangun. Mabniun itu dibangun. Isim apa?